banyak bekerja sama dengan, DOP yang berbeda-beda dan, kerasa sekali gitu loh, gaya bekerja yang berbeda-beda dan biasanya yang menjadi indah tuh adalah gimana caranya kita selalu bisa adaptif untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang berbeda dengan gaya kerja yang berbeda-beda. Nah, yang menarik juga adalah teman-teman aktor saya ada yang punya pengalaman yang aneh-aneh juga bekerja sama dengan berbeda-beda, sinematografer. Ada yang suka banget sama beberapa sinematografer tertentu, ada juga yang, aduh, kalau bisa jangan sama dia deh gitu. Karena ada yang merasa teman-teman aktor tuh ada juga yang ngerasa ada beberapa apa ya, sebutannya tuh bahasanya tuh kayaknya chemistry yang nggak enak apa gimana gitu ya. Jadi itu ternyata mempengaruhi kerja dia sebagai aktor gitu. Gue jadi terintimidasi nih, gue jadi nggak bisa perform sebaik mungkin yang semestinya gue bisa gitu. Menurut menurut suhu-suhu jawab di sini apa tuh kira-kira tanggapannya kalau kayaknya ada cerita-cerita kayak gitu? Coba Ipung. Gak ada Ipung, Pak. Gak ada. Ipung, Pak. Oh iya. Aku jawab dulu deh. Geng ada. Ya. Ya. Oke. Kalau aku sih dari sinematografer gitu kan. Kita kan sebenarnya orang yang paling dekat dengan aktor yang ketika sebenarnya gini, kita harus sadar bahwa si aktor ini masuk ke dalam set kita adalah dia akan menjadi orang lain. Jadi tugasnya sinematografer adalah menjaga dia di dalam karakternya gitu kan. Kan kadang-kadang aku pernah kerja sama Dian juga kan. Saya ke Dian terganggu kamera dan orang-orang kami, ya begitu ya terganggu. Oke lah, aku tutup pakai hitam aja ya. Nah, sinematografer harus lebih care di mana aktor akan bermain dengan bagus di frame-nya gitu kan. Terus berusaha tidak membatasi dengan kamu jangan jalan ke sini ya, lightingku cuma sampai sini, kamu harus sampai sini ya, fokusku cuma di sini. Itu aku akan membatasi banget dengan actingnya. Jadi aku mending melihat dia latihan, lihat sampai di mana si aktor itu mendalami karakternya, baru bikin kompromi untuk treatment kameraku. Lebih ke situ sih kalau saya. Aku mau nambahin yang itu tuh Pak O. Waktu aku ingat banget pas aku kerja sama Pak O tuh waktu itu pas lagi Kartini. Kita tuh kayaknya hari pertama tuh kayak kita masih nyari bentuk kerja sama banget tuh. Aku berasa banget waktu itu Pak O bawa timnya Pak O. Aku juga baru kenalan kan sama Pak O dan timnya Pak O. Terus habis itu aku juga baru hari pertama di set Kartini masih nyari-nyari gimana ya, nyari-nyari chemistry-nya Kartini gimana sama Hanung juga baru pertama kali. Terus aku ngerasa banget di hari pertama udah malam aku udah mulai ngerasa tuh Pak O mulai peka sama aku udah mulai dapat adegan yang agak susah kalau nggak salah. Terus aku perlu konsentrasi yang aku perlu agak sunyi, perlu agak silent gitu. Terus habis itu aku agak diam-diam belaga nggak ngerti, tapi padahal nyadar juga itu Pak O kayak agak-agak mulai kok Pak O ngedirect ngasih arahan ke timnya Pak O kok mulai berbisik, padahal tadinya nggak berbisik gitu. Jadi kan berarti kan itu ada kayak kepekaannya Pak O sendiri sebagai sinematografer gitu yang menyadari kayaknya aktor gue perlu agak silent nih gitu loh, secara audio nih agak keganggu kali apa gimana. Dan itu menarik banget gitu. Kira-kira kalau Pak O sendiri emang gitu apa gimana biasanya? Iya pasti akan gitu, apalagi kalau misalnya dalam film-film yang kayak periodik itu pasti banget. Mungkin Lukman Sardi ingat ketika aku melarang iPod masuk ke dalam set, jadi kayak otoriter banget. Tapi sebenarnya kita pingin banget bantu aktornya itu untuk mendalami karakternya biar kalau dia main bagus sudah selesai. Karena sinematografi semua dengan toolnya, dengan lighting, lensa dan kamera movement kan kita harus muncul di subconscious penonton. Jangan sampai kita lihat itu kameranya bagus banget ya, artinya kan dia akan lupa visinya sutradara, lupa bagaimana itu aktor main gitu kan. Kita harus muncul di subconsciousnya penonton, kita membantu si aktor itu untuk menjadi orang lain di dalam frame kita gitu sih. Ini menarik banget. Kira-kira kalau Pak Yadi, Bang Ical, Yunus, Pak Arif mungkin ada pengalaman nggak sih kerjasama dengan aktor seperti ini yang bisa di-share di sini? Kalau gua sih respon ya, maksudnya artiannya bridging ke pemain tuh memang punyanya sutradara ya. Gua hanya memberikan ide, ranah ide gua atau konsep gua terhadap
pemain tuh nggak langsung direct ke pemain. Gue akan bilang dengan begini, karena kadang kita setup lampu yang berbeda, director maunya dia begini, kan ada pengejaran sendiri gitu ya. Itu yang harusnya gue respon sih. Gue menyiapkan sedemikian rupa ruang yang luar, artinya apapun yang menjadi mengganggu gitu, artinya kayak misalnya kadang kan track tuh pemain jalan mengganggu tuh macam. Gue bisik ke director, bisa nggak ya dia agak kesini. Gue nggak langsung direct, kamu harus ini, nggak. Itu ranahnya director tuh memberitahukan, karena dari awal memang kesepakatannya memang director dan pemain itu di bridging oleh director supaya dia satu pintu gitu ininya, menangkapnya. Itu selebihnya. Gue lanjut Iya, aja. emang juga sih. Gue nambahin dikit. Silakan, Biasanya kalau misalnya kita udah mau berproduksi atau segala macem, sama tuh seperti yang Pak tadi bilang, kita lihat sedikit banyak lah pemain latihan apa segala macam. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah mulai berkonsep, ketika kita mulai bakalan kayak seperti apa nih treatment lighting dan kamera, biasanya juga gue di masa praproduksi sudah menginformasikan. Bahkan ketika misalnya hal-hal yang membuat nanti pemain tidak nyaman, satu misalnya dites, kedua misalnya minimal gue melakukan informasi itu. Artinya misalnya nanti ini bakalan bangun pagi-pagi seperti yang Pak Yadi cerita, atau enggak ini bakalan mesti digantung, atau bakalan pakai seling yang akan lumayan ribet, atau enggak ini lightingnya bakalan panas banget karena kita butuh exposure sekian, artinya untuk kebutuhan tata cahaya. Biasanya di praproduksi, kalau misalnya gue nggak bisa langsung lewat pemain, gue menyampaikan lewat asrada atau lewat sutradara. Jadi akan ada treatment seperti ini. Misalnya kalau udah sering syuting atau nggak udah beberapa kali ketemu, mungkin akan jadi lebih cair. Biasanya kalau misalnya belum ketemu, cara-cara itu gue informasiin ke tim penyutradaraan sih. Jadi gue coba melihat treatment apa juga yang biasanya akan menyulitkan pemain melakukan ininya. Biasanya kadang-kadang ada hal-hal seperti itu juga. Selain yang teman-teman juga lakuin kayak gitu tadi. Gitu. Pak Yadi, kira-kira ada yang mau tambahin? Ya, buat saya sih, kalau saya sih, saya coba buat saya pribadi, saya mencoba memberikan kenyamanan ya. Kenyamanan buat pemain mengekspresikan apa yang diberi sama director. Jadi katakanlah sekarang satu contoh gini. Mencoba meminimalis lighting biar dia enggak, satu lighting keras dari sebelah kiri. Padahal dia adegannya dia menengok ke kiri. Kan pasti silau dia matanya segala macam. Ada hal kayak yang gitu yang saya coba menghindari, atau ada track yang gede banget di sebuah ruang yang kecil. Kan gitu-gituan kan juga jadi ngeganggu buat ekspresi pemainnya. Ya saya coba meminimalis segala sesuatu untuk kenyamanan pemain. Itu aja sih, biar pemain nyaman aja. Biar nggak ngomel juga direkturnya. Pak Arif, silakan Pak Arif. Tambah aja. Mengenai hubungan aktor ini. Ya. Sebenarnya kan penonton itu selalu mengidentifikasi pemain di dalam film. Nah, dia menjadi subjektivitasnya penonton, pemain ini. Nah, makanya dialah ideologinya sebenarnya. Dialah yang menginterpelasi penonton untuk masuk ke dalam dunia itu. Nah, dunia itu udah harus nyaman. Tugas kita lah yang bikin dunia itu untuk dihuni oleh si karakter-karakter ini gitu loh. Nah, karakter ini harus nyaman. Nah, tapi kan dia harus punya namanya kalau kegagapan tubuh untuk merespon sebuah narasi gitu. Nah, dia kan bukan dirinya yang sebenarnya, dia menjadi orang lain di dalam situ. Dan itu proses yang luar biasa.
Kalau kita sebagai DOP kan mau lagi ngelampuin, mau jadi apa, kita tetap jadi diri kita sendiri. Nggak ada perubahan emosi, perubahan psikis yang kita alami. Tapi sang aktor ini kan menempuh perjalanan itu, keluar masuk secara psikis. Dan itu berat banget. Nah, tugas kita lah sebenarnya yang merespon atau dengan menghargai pemain dengan cara-cara bagaimana dia nyaman seperti yang bilang Mas Yadi itu, untuk dia bisa explore. Karena bagus enggaknya film itu ada di pemain sebenarnya. Jadi satu lagi yang saya tekanin, ini yang jarang dilakukan oleh menempatkan sinematografi sebagai attitude-nya pemain. Kamera itu attitude-nya pemain. Kita kebanyakan menempatkan kamera sebagai attitude-nya sinematografer. Gambar bagus, apa segala macam. Nah, pemain inilah yang membawa penonton menuju subjektivitas atau objektivitasnya. Dan itu luar biasa kalau pemain udah bisa kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi umpamanya sebenarnya satu lagi ya. Jadi kalau saya baca skenario itu kan teks. Skenario itu teks instruksi kerja sebenarnya. Nah, saya biasanya membaca, yang saya cari aksi dan reaksinya pemain terhadap scene ini, scene itu gitu. Nah, itu yang jadi patokan saya. Setelah itu saya keluar dari teks. Saya cari referen lain. Untuk apa? Untuk menghamili skenario. Jadi skenario itu dihamili oleh director, oleh art director, oleh direktur fotografi. Anaknya itulah film gitu. Jadi saya nggak akan menerjemahkan teks menjadi visual, karena teks ketemu visual itu sengketa pasti. Karena visual itu selalu bekerja dalam diam. Itu visual. Citra itu bekerja dalam diam, tapi ketika ada dialog, nah, kamera sebagai apa? Sebagai komunikasi, sebagai informasi, atau sebagai apa? Kita juga nggak harus setiap shot kita harus bagus juga. Ada motivasi-motivasi setiap tahapan mise en scène. Disitulah kontribusi kita sebagai sinematografer. Gitu. Oke, sip. Sebelum kita akhirnya menutup diskusi kita malam hari ini, 15 menit kemudian, saya akan memberikan kesempatan untuk Bung Yunus untuk memberikan pertanyaan yang dari tadi ingin ditanyakan kepada rekan-rekan. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari mohon dibacakan juga ya nanti ya. Pau sih, karena pengen tahu banget bagaimana Pau sebagai sutradara yang pernah menyelami sinematografi terhadap konsepsi sinematografi kontennya dalam narasi visual. Putus-putus, Nus. Oh, oke. Bagaimana Pak Pau sutradara yang pernah menyelami sinematografi terhadap konsepsi sinematografi kontennya dalam narasi visual. Oke. Kebetulan kan film yang visual banget kemarin baru Abrakadabra itu kan. Lumayan susah menekan ego di sinematografinya, iya pasti, karena kan kita tahu lensa, kita tahu komposisi dan sebagainya. Tapi di mana kita itu berusaha untuk menekan ego-ego itu, terus kita ngomongin ke DOP-nya bahwa kita mungkin lebih ke bagaimana penonton bisa menangkap visual kita. Jadi bagaimana penonton perceiving visual stimulan. Makanya dengan menggunakan elemen-elemen visual yang sebenarnya dekat banget dengan banyak orang, artinya kita ambil komposisi-komposisi lukisan dan semuanya yang sebenarnya sudah umum sekali, itu
cara aku nyampein ke sinematografer dan cara kita bisa mengemas bagaimana kita bercerita dengan visual. Bagaimana ketika kita bereksperimen, ceritanya sebenarnya nggak ada abrak-abrak kan, nggak ada ceritanya. Maksudnya ceritanya itu banyak orang yang bingung karena memang ceritanya membingungkan gitu kan. Tapi bagaimana mereka itu terhipnotis secara visual, dan ini tantangannya memang. Akhirnya kita ngomongin lah dari segala macamnya, bagaimana menerapkan dynamic symmetry, multinity, bagaimana membuat aktor itu movement dalam arabesque segala macam itu. Akhirnya kan kita harus benar-benar kawin dengan DOP kita. Kita harus benar-benar ngomong, dan waktu itu memang masih terjadi agak canggung ya. Artinya bener nggak sih kayak gini? Bagi aku sih bebas aja dulu. Bener nggaknya itu bukan di kita. Nanti ketika film itu di penonton dan penonton itu mengkomentari, kan akhirnya sebenarnya filmnya bilang gambarnya bagus banget. Jadi aku yang gagal mendirect filmnya karena gambarnya yang bagus banget, gitu kan? Oke, lagi Pak O, boleh ya satu. Iya, iya. Penting nggak sekarang kan Pak O udah masuk ke ranah sutradara. Penting nggak sutradara mengetahui pengetahuan sinematografi? Oh, penting banget karena Keilmuan. dengan keilmuan sinematografi, karena dengan basicku yang sinematografi itu kan sebenarnya kita mau ngomong apa ke penonton kan. Kalau kita tahu bagaimana kita menggunakan frame, kalau kita tahu bagaimana kita menggunakan komposisi, gimana kita bisa ngomong lewat lensa, bagaimana ketika kita memilih lensa tertentu gitu-gitu kan. Sebenarnya kan kita tinggal enak aja kan ngomong ke DOP-nya, aku minta gambarnya blur belakang misalnya gitu kan. Cuman kan kalau kita dari basic sinematografi tahu bahwa blur belakang adalah lensa yang bagaimana, karakternya akan gimana, nanti akan menceritakan apa ke penonton, ini akan menjadi intention yang kayak apa ke penonton, misalnya kayak gitu. Jadi kalau sutradara harus tahu fotografi sih perlu banget. Bahkan harusnya ada sinematografi for director. Oh, ya, itu aja sih dari Bung Yunus ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bung Daus yang ada di belakang panggung, memberikan makna itu gimana sih caranya memberikan makna terhadap sebuah adegan lewat elemen sinematografi, dan bagaimana sinematografer, jadi gini, gimana sih caranya memberikan makna terhadap sebuah adegan lewat elemen sinematografi? Satu, kedua, bagaimana sinematografer misalnya bisa memberi makna lewat pencahayaan. Nah, mungkin ada yang bisa merespon pertanyaan ini nggak? Siapa itu bisa duluan jawab? Monggo, Pak Yadi. Nah, Arif dong, Arif. Gue coba jawab yang lain, tapi lebih ke konsepsinya. Karena tadi sebelumnya dibahas soal lighting gitu, udah cukup sih maksud gue. Di situ artificial light, kata light terhadap light, udah bahas lah di sana. Tapi gue pada gimana sinematografi dalam sebuah terminologi kerja konseptual sinematografer gitu. Jadi di sisi sinematografi itu merujuk pada fungsi kerja itu work with light, you tell story, itu sih. Jadi kita jangan melupakan storytelling dalam tiap mengkonsepsikan penataan cahaya kita gitu aja sih. Oke. Mungkin bisa. Yang lain mau ada yang mau nambahin nggak? Tadi kan ada memberikan makna terhadap sebuah adegan lewat elemen sinematografi ya. Ya, Mungkin yang salah satu yang paling agak mudah adalah kayak komposisi gitu kan. Kalau kita memanfaatkan negatif space gitu kan. Kan kalau kita menggunakan memang loneliness gitu kan. Kalau dalam Kartini itu ketika gending sendirian, kita memang banyak negatif space daripada itu kan, karena mengisolasi
loneliness gitu kan. Artinya kita menggunakan elemen-elemen sinematografi untuk memberikan makna terhadap adegan. Yang paling gampang sih kayak gitu sih. Aku nambahin dikit, misalnya kita bisa masuk lewat gaya tata cahaya, bagaimana kita bercerita, misalnya kita pakai gaya tata cahaya cameo, misalnya dengan direct lighting yang menunjukkan kepada objek yang seperti itu. Artinya bagaimana cahaya jatuh terhadap objek sehingga menekankan apa yang mau dilihat, apa yang mau tidak terlihat. Mungkin aku nambahin sedikit seperti itulah. Jadi ada makna-makna. Kalau maknanya mungkin ada, bisa kita siluet atau itu dari gaya-gaya tata cahaya bisa masuk seperti itu. Artinya ada yang tidak terlihat dan ada yang jelas terlihat. Itu tergantung gimana karakter karakter tokoh di filmnya. Misalnya gitu, kita bisa bercerita karakter ini tidak terlihat jelas dulu, lalu menjadi terlihat lebih jelas. Seperti itulah kira-kira. Oke, baik. Saya kira kita udah banyak membahas segala sesuatu secara detail. Terima kasih sekali. Iya, Pak Arif, silakan mau ditutup dengan statement penutup dari Pak Arif mungkin sebelum kita tutup diskusi malam hari ini. Tentang konsepsi sinematografi. Tentang yang mana nih? Semuanya atau yang ini tadi pertanyaan ini masih nyambung ya? Semuanya juga boleh, Pak. Konsep pengertian terminologi utama dari sinematografi sih. Iya, silakan Pak. Oke. Ya, sebenarnya sinematografi itu kan ya kalau merujuk pada artinya menulis dengan cahaya atau to tell story. Jadi membuat cerita lewat visual. Jadi bagaimana kita nggak hanya mengerti tentang bagaimana cara bertuturnya, tapi juga bagaimana memberi makna pada film atau visual itu sendiri. Jadi di dalam film itu terdiri dari dua input. Yang satu itu adalah intelektual figure. Jadi intelektual figure itu mengenai apa saja yang bisa terukur. Jadi lebih ke primernya. Sekundernya itu adalah tentang tafsir, bagaimana menafsir, hermeneutikanya. Dan disitulah sebenarnya seni itu berada, memberikan makna. Nah, makna itu dari mana didapatnya? Kenapa makna itu bisa didapat di mana-mana? Karena sebenarnya makna itu ibu kandungnya sesuatu yang nggak bermakna. Dari situlah kita bermain. Kita punya, kita mau memberi makna dalam tata bahasanya, atau memberi makna dalam gambarnya, atau memberi makna pada psikologinya. Itu ada 3 cara bagaimana kita bermain di dalam sinema itu. Yang penting, yang paling mendasar adalah film itu harus diagesis. Diagesis itu sebuah diagesis itu sebuah kebenaran fiktif di mana cerita fiktif itu diceritakan. Jadi harus benar. Dengan pada realitas ya. Nggak harus, justru sinematografer itu harus berselisih jalan dengan realitas. Kameramen news atau yang lain yang memang mau real atau mau fakta, kita kan bergerak di area metafor gitu, area di mana tombaknya bermata dua gitu loh. Yang satu ngomongin apa, mensyaratkan apa, yang satu berbicara tentang apa. Disitulah lapisan maknanya. Iya, juxtaposition. Jadi intinya bagaimana kita memberi lapisan-lapisan makna di dalam setiap tahapan mise en scène itu lewat gambar. Gitu, Mbak. Itu kan baru yang pertama, diagesis. Itu 3 cara itu kan. Baru 1 itu diagesis. Cara kedua dan cara
Diagesis itu sama gua agak target. sama gua agak rancu juga sama realitas. Artinya ini kan kita sebagai sinematografer kan juga harusnya menciptakan realitas kan, walaupun dalam film itu sebenarnya fiksi gitu. Jadi kita memberikan realitas itu apa sebenarnya gitu. Realitas itu kan apa yang ada di saat jadi bioskop. Iya, maksud gue gitu. Walaupun cerita sebuah Oke, jadi kan ini menarik. tapi penonton merasa Jadi kan ceritanya fiktif, ceritanya itu imajinasi, ceritanya itu sesuatu yang tidak real. Tapi bagaimana kemampuan visual itu harus bisa bermain dengan imajinasinya penonton sehingga penonton percaya untuk itu waktu yang terbatas bahwa ini adalah realitas. Gitu. Jadi ada tugas baru untuk visual yang dihadirkan oleh sinematografer bahwa visual itu harus melayani ekspektasi manusia terhadap apa itu yang real dan apa itu yang enggak. Jadi itu harus believability-nya harus ada kan berarti. Harus menciptakan itu kekuatan film. Bagaimana sebenarnya kan film itu ada yang namanya aparatus sinematik gitu. Jadi aparatus sinematik itu bagaimana cara dia menyampaikan sebuah ideologi. Jadi sebenarnya menonton film itu adalah regresi masa kecil. Regresi di mana kita